semuanya. Oke, malam hari ini saya akan membagikan firman mengenai bitter or better. Saya mengambil dari salah satu tokoh Alkitab yang sudah sangat-sangat kita kenal ya. Saya mau mengambil contoh Rasul Petrus, di mana Rasul Petrus itu gambaran manusia biasa yang seperti kita semua ya. Nekat, kadang-kadang nggak mikir, terus asal komen, maksudnya suka eh, berceletuk yang kadang-kadang itu kayak, bikin awkward situasi, kayak sesuatu yang sebetulnya tuh kayak kita banget gitu loh. Kayak kita tuh kan kadang-kadang seperti itu ya, namanya manusia tuh. Bukan yang rasul yang holy, yang bener-bener sempurna dari awal, nggak kayak gitu ya. Bisa dibilang mungkin lebih tepatnya kayak saya lah ya. Jadi banyak sekali kekurangan yang dimiliki oleh Rasul Petrus, tapi justru di situ Tuhan tuh mau pakai lebih dan lebih lagi. Kita buka di ayat yang pertama di Matius 14 ayat 22 sampai 33. Ini memang saya sampaikan agak panjang ya, karena biar teman-teman ini bisa masuk ke dalam cerita yang ingin saya sampaikan. Saya bacakan, sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kondisi saat itu adalah Tuhan Yesus setelah memberi makan 5.000 orang ya. Terus Tuhan Yesus mau berdoa, murid-muridnya disuruh jalan dulu. Jadi bisa dibayangkan murid-muridnya itu pergi sendiri, tapi Tuhan Yesus nggak ikut ya. Jadi Tuhan Yesus sendirian. Kemudian di ayat berikutnya, kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu." Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Saya bahas dulu sampai di situ ya, di mana berarti ini adalah mukjizat yang diberikan Tuhan Yesus buat murid-muridnya, di mana tiba-tiba Tuhan Yesus itu jalan di atas air. Mungkin kalau sekarang itu kondisinya tiba-tiba kita bisa melihat orang di atas air tuh jalan tuh kita pasti langsung yang, magician ya ini kayaknya. Kayaknya ini sulap ya. Sesuatu yang kok wow gitu. Karena jujur aja kita ini kan eh, manusia ya. Kita tuh langsung mikirnya tuh pasti pakai trik, pasti pakai ini, pasti pakai itu. Kita itu pikirannya nggak seholy itu gitu loh. Maksudnya nggak langsung wow gitu. Tapi kalau misalnya kita mikir wah itu Nabi itu tadi itu lebih sesat lagi sih. Itu lebih sesat lagi. Jadi tapi kan ini kondisi yang sedang murid-murid alami adalah melihat bahwa Tuhan Yesus itu berjalan di atas air. Berarti seharusnya dengan kejadian seperti itu tuh kita tuh kayak dicelikkan ya, kuasa Tuhan itu nggak terbatas. Begitu Petrus bereaksi, kalau memang itu engkau Tuhan, suruhlah aku berjalan di atas air. Langsung kan, langsung kayak, wah aku percaya. Aku percaya ini benar-benar Tuhan ini benar-benar amazing ini. Mana ada orang berjalan di atas air. Nah, Petrus tuh seseorang yang benar-benar jujur dan nggak palsu ya. Pada saat dia terkejut akan sesuatu, dia itu bukan orang yang kok bisa ya, kok bisa gitu ya. Enggak, dia itu langsung nanya sama Tuhan. Dia tuh langsung interaksi dengan Tuhan. Tuhan kalau memang itu kamu, aku mau loh, aku mau gitu. Nah, banyak di antara kita itu yang seharusnya memiliki hati seperti Petrus ini ya, dimana kalau kita itu mendapat suatu rema dari Tuhan tuh harusnya kita tuh yang langsung mi, saya. Jadi jangan kalau ada sesuatu itu tunjuk-tunjukan, misalnya Kak Wiwi doa, enggak deh kamu aja,
Atau kayak Nita doa, enggak deh kamu aja. Jangan, kalau memang ada kesempatan pada saat ditunjuk, iya, oke aku mau. Seharusnya itu seperti itu, seperti Petrus. Jadi pada saat ada kesempatan, berarti memang Tuhan itu memberikan waktu itu untuk kita. Jangan ditolak. Karena kesempatan belum tentu datang 2 kali. Buktinya kesempatan yang diberikan pada murid-murid Tuhan Yesus untuk bisa berjalan di atas air cuma Petrus. Murid-murid yang lain gak dapat kesempatan. Kenapa? Karena Petrus maju dulu. Karena Petrus yang mau dulu. Nah, kita sebagai orang yang percaya, saya yakin kita ini pasti dapat panggilan. Nah, pada saat kita dapat panggilan, apa kita ini mau bereaksi seperti Petrus atau enggak? Apakah kita ini mau duduk-duduk seperti murid-murid yang lain cuma nonton, atau kita mau langsung maju seperti Petrus? Ini tergantung reaksi hati kita masing-masing ya. Kemudian kita lanjut di ayat berikutnya. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia dan berkata, Hai, orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Ini adalah teguran pertama Tuhan Yesus kepada Petrus, di mana Petrus itu bahasa Surabaya itu yo ya, gaya gitu, sok kayak paling yes aku bisa gitu, maju dia. Tapi ternyata sampai di tengah jalan dia takut, ragu-ragu, dan Tuhan Yesus tuh menegur dia. Tapi saya yakin tegurannya Tuhan Yesus itu lemah lembut, hai orang yang kurang percaya. Mungkin nih kalau kita atau kalau saya pasti, makanya toh, ya kan? Bisa dibilangin, ya kan kayak gitu ya. Tapi berhubung ya, puji Tuhannya itu Tuhan Yesus nggak kayak gitu ya toh. Kalau kalau saya mungkin saya kayak gitu. Saya zaman dulu maksudnya ya. Mungkin saya akan merasa terus dibilangin nggak percaya. Duh, ya apa sih? Maksudnya pasti ada dengan nada yang sedikit ngomel gitulah ya. Ya, mungkin sama itu perasaan yang dirasakan Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus merasa kamu tuh sudah lihat aku jalan di atas air. Kamu sendiri yang bilang mau. Tapi ternyata sampai tengah-tengah kamu ragu-ragu. Sampai tengah-tengah kamu nggak berani jalan. Kamu ragu-ragu akhirnya kamu tenggelam. Sebetulnya loh ya, meskipun Tuhan Yesus itu nggak mengulurkan tangannya, Petrus tuh nggak akan mati kok. Petrus kan nelayan, bisa berenang kan? Bisa. Saking Tuhan Yesus itu sayang banget sama Petrus, makanya digandeng, diangkat nih, diangkat. Coba enggak, pasti tetap bisa renang kok. Ingat kan waktu Tuhan Yesus datang yang setelah dia bangkit, terus Petrus harus berenang, wah ngejar ya, bisa kok renang. Cuman ya kasihan lah, mungkin malam itu dingin kali ya, daripada dia harus berenang-renang jauh ke perahunya. Tuhan Yesus tuh sayang, makanya dia diangkat. Tapi ya, balik lagi, itu persis banget sama kita. Kita tuh kadang kalau ngomong, kita tuh nggak mikir, iya mau. Ya positifnya tuh gini ya, dapat arahan, wah, dapat rema, dapat sesuatu, eh, positifnya kita langsung, yes Tuhan, ya saya mau. Ya itu yang harus kita pegang ya, mau. Walaupun kita tuh mungkin nggak mampu, kayak Petrus nggak mampu kan, tapi kita mau dulu. Karena saya percaya pada saat kita itu mau, walaupun kita nggak mampu, Tuhan yang mampukan. Tuhan yang bikin Petrus bisa berjalan di atas air, walaupun Petrus sebenarnya nggak bisa. Sama dengan kita, kalau kita ini dapat perintah dari Tuhan, kalau kita nggak mampu, tapi asal kita ini mau, saya percaya Tuhan yang akan mampukan. Saya percaya bahwa kalau Tuhan itu punya maksud, Tuhan itu sudah beri arahan, pasti Tuhan yang buka jalan. Nah, tapi negatifnya dari kelakuannya Petrus tadi itu yang biasanya itu menjadi kenegatifan kita adalah kita tuh gaya-gaya mau, tapi nanti sampai di tengah jalan, aduh nggak bisa, aduh capek, aduh saya sibuk, aduh nggak wes, aduh ini dan aduh itu kayak terlalu banyak alasan. Kita tuh memberikan diri kita itu alasan ini dan itu supaya kita sendiri nggak merasa bersalah dan kita bisa memberi alasan pada orang lain.
Misal, udah komitmen CG, tapi nanti diajak temen pesta atau jalan-jalan atau apa, kayaknya lebih seru deh. Terus kita ninggalin. Atau, saya harusnya hari ini tuh acaranya adalah berdoa bersama. Tapi kayaknya keluar makan lebih enak deh. Nah, kadang-kadang kita itu kayak gitu ya. Sama kayak kita kalau mau olahraga, diet always start tomorrow, ya kan? Sudah niat, hari ini aku makan nasi 1 kali sehari, sisanya aku makan sayur sama buah. Tapi tiba-tiba ada nasi soto, tiba-tiba ada tempe penyet, tiba-tiba ada ayam goreng. Kayaknya besok aja deh aku makan ini dulu deh, ya kan? Gak rela kan, ayam goreng dipanasin besok itu gak enak. Tuh, sama. Mungkin kita itu juga kayak gitu. Kadang kita itu komitmen, Tuhan, besok pagi ya Tuhan. Saya bangun lebih pagi, saya mau saat teduh Tuhan. Tapi besok alarm pagi bunyi, Tuhan nanti siang aja ya, saya masih ngantuk. Kita kadang sering kan kayak gitu, kita itu tawar-menawar dengan Tuhan, padahal itu Tuhan nggak pernah minta, itu janji yang kita buat sendiri, tapi kita sendiri yang nggak menepati. Ya saya relate lah, saya ini ya manusia, saya juga pernah mengalami hal seperti itu. Saya juga pernah mengalami pasang surut iman, zaman-zaman apalagi zaman dulu pertama-pertama bertobat, dan sebelum bertobat, sering sekali mengalami hal seperti ini. Pada saat Petrus itu mendapat tegurannya Tuhan Yesus, "Hai, kamu orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Kadang-kadang kita tuh jadi berpikir ya, Tuhan Yesus negur Petrus, itu istilahnya gini loh ya, eh, kayak presiden negur ajudannya, presiden negur bawahannya. Ayo, coba teman-teman yang kerja di kantor ditegur sama bosnya, berani marah apa enggak? Dalam hati marah, tapi tetap, iya, ya. Tapi kalau Tuhan yang negur, teman-teman nggak bisa kayak gitu. Atau misalnya saya ditegur. Misalnya saya ditegur Tuhan, saya gini, masa gitu sih Tuhan? Padahal itu Tuhan yang negur. Atau ya nggak seholy itu, saya nggak sesuci itu tiba-tiba Tuhan negur bela, gitu. Takut saya pasti ya, pingsan kali kalau kayak gitu ya. Tapi mungkin pemimpin rohani yang menegur, pemimpin rohani yang bilang, Bella, mungkin kemarin kamu kayak gini kayaknya gak pas deh atau apa gini gini. Mungkin mungkin pada saat itu kalau misalnya hati kita ini lagi nggak mood, lagi nggak pas, bete kan pasti. Aduh, apalagi ini? Aduh, aku salah ya. Nah, itu kalau posisi hati tidak pas. Posisi hati kita itu gak bisa nerima. Posisi hati kita itu kayak gini loh, aku sudah bener kok, aku nggak merasa salah kok. Misal kita ini dibilang, ayo mengampuni. Enak ngomong mengampuni. Nggak pernah ngerasain ya sakit hatinya. Enak gampang bilang mengampuni. Coba kalau sudah ngerasain, pasti nggak bisa bilang mengampuni. Mungkin kita itu sering kalau dibilangin sama pimpinan, terus kita ngomong, ya nggak ngalami. Percayalah, pada saat kita itu ditegur atau diberi arahan sama pimpinan, pimpinan kita itu sudah 2-3 langkah visinya itu jauh ke depan daripada kita. Ya, sama kayak Tuhan Yesus kalau bilang jalan ke sini, itu Tuhan Yesus tuh sudah tahu. Walaupun kita nggak mampu, Tuhan yang mampukan. Sama, kalau pada saat pemimpin itu menegur, pemimpin itu memberitahu, berarti kita itu waktunya untuk introspeksi. Berarti memang dari hidup kita, dari sikap kita itu berarti ada yang tidak pas. Petrus di sini nggak marah ya. Petrus pada saat dibilang kamu orang yang kurang percaya itu nggak marah. Karena apa? Karena tidak ada tertulis setelah itu Petrus ngambek, setelah itu Petrus tidak mengikuti Yesus. Nggak ada kan di Alkitab ditulis kayak gitu. Ya kan? Tetap terus ada tulisannya Petrus ikut Yesus kemana-mana. Nggak ada ceritanya Petrus marah, besok nggak ikut pelayanan. Tidak ada. Jadi kita bisa ambil kesimpulan pada saat Petrus ditegur seperti itu. Petrus tuh, oh iya ya, aku ini berarti orang yang kurang percaya ya. Aku ini sudah jalan sama Yesus kok tidak percaya ya. Mungkin dalam hati Petrus itu seperti itu, hanya saja tidak digambarkan dan tidak dituliskan di dalam Alkitab ya. Karena kita tahu bahwa Petrus tetap stay, tetap ikut Tuhan Yesus, walaupun tidak ditulis, kita tahu bahwa Petrus itu sampai akhir hidupnya itu tetap setia mengikut Tuhan Yesus.
Nah, kita harus ambil ya sikap hati seperti itu, sikap hatinya Petrus yang walaupun ditegur itu nggak ngambek, nggak marah, nggak gampang memang ya. Saya bilang nggak gampang kenapa? Ya karena saya adalah murid yang pernah dimuridkan, saya juga pernah ditegur sama pimpinan, sampai sekarang juga saya masih sebagai murid. Ya, saya kalau misalnya ada salah ya saya masih ditegur sama Ko Glenn sama Cek Serly. Saya juga menerima kalau saya ditegur, kalau memang saya salah, saya juga menerima. Dan buat saya yang sebagai CGL yang saya juga memuridkan orang lain, buat saya menegur orang lain itu juga tidak gampang. Jadi kalau sampai saya sudah menegur eh, sponsor saya, berarti itu sesuatu yang memang harus dibenarkan. Nggak gampang loh. Kita mau negur orang lain itu ya persiapan ya. Tahu-tahu dia mangkel, tahu-tahu dia kepahitan, tahu-tahu dia marah, ya nggak enak. Padahal kita ini negur dia itu ya rekening nggak bertambah, ya kan? Duit nggak nambah, bonus nggak nambah. Tapi mungkin bisa jadi nambah musuh kalau orang yang dibilangin nggak terima, ya kan? Nah, jadi sebetulnya kalau sampai ada pimpinan rohani yang mau memberitahu kesalahan kita atau memberi nasihat, ya seharusnya kita itu introspeksi dan puji Tuhan ya. Berarti dia masih peduli sama kita. Berarti dia itu masih pengen kita itu berubah menjadi lebih baik. Kita masuk di ayat berikutnya, saya beri contoh yang lain. Di Matius 16 ayat 21 sampai 23, sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam, kepala, dan ahli-ahli Taurat. Lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tak akan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, nyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Mungkin waktu Tuhan Yesus negur yang kali ini, pasti nggak sepelan suara saya. Pasti keras, pasti teriak. Ya kan? Kayaknya saya nggak mungkin teriak ya, teman-teman di sini sudah jam 11 malam. Ya, mungkin kalau CG-nya di Surabaya jam 7 saya teriak, saya praktek ke teman-teman. Jadi pada saat Tuhan Yesus menegur itu pasti suaranya keras. Pasti suaranya itu benar-benar istilahnya gitu ya. Istilahnya itu emotional damage, ya kan? Emosi. Duh, karena apa? Di ayat berikutnya, di ayat sebelumnya, tepatnya, nah teman-teman baca, tak kasih PR ya, di ayat sebelumnya, Tuhan Yesus itu nanya sama murid-murid, enggak, saya tulis di sini, ini PR buat teman-teman, kalian cari nanti ya, di Matius 16, ya, sebelumnya itu, di mana Tuhan Yesus tuh tanya sama murid-muridnya, siapakah aku? Siapakah aku? Terus yang lainnya jawab, ini, misalnya gitu ya. Tapi di situasi itu tuh Petrus tuh jawab, loh engkau itu Mesias, anak Allah. Jadi dia itu yakin bahwa Tuhan Yesus ini Mesias, anak Allah. Tapi pada saat diberitakan bahwa aku ini akan menanggung susah, begini. Petrus tuh bilang, loh jangan Tuhan, jangan. Istilahnya gini, loh anak Allah kok menanggung hal seperti itu. Nah ini kan pemikirannya manusia. Padahal sedangkan Petrus tuh semestinya dia harusnya sudah tahu bahwa Tuhan Yesus datang ke sini itu untuk menanggung dosa-dosa manusia. Dia harus menanggung menderita. Tapi bisa jadi memang Petrus itu belum nangkap ya maksudnya Tuhan Yesus. Sama kayak kita. Kadang kita tuh ikut CG sudah berulang kali, sudah bertahun-tahun, tapi nggak nangkep nih maksudnya gereja, visinya gereja, tujuannya kok Adrian ke sana dikiranya liburan. Tujuannya kok Adrian ke situ dikiranya ngumpulin foto after wedding sama Cileli. Bukan, teman-teman. Kok Adrian di situ itu mau bangun gereja. Karena kemarin saya waktu ikut retret sinode itu ada semacam drama gitu ya di mana ada jemaat itu yang kayak bilang, oh iya soalnya cari Kak Adrian tuh susah. Kak Adrian itu pergi-pergi terus, liburan terus ke Eropa. Padahal Kak Adrian bangun gereja, teman-teman.
Nah, kadang itu kita-kita itu ya kayak gitu ya, nggak ngerti. Ko Philip bilang kita bangun visi misi 1.000 gereja lokal dan 1 juta murid. Ambisi itu ambisinya manusia. Kita nggak ngerti, kita ini nggak paham. Tujuannya kenapa harus 1.000 gereja lokal dan 1 juta murid itu sebetulnya ya bukan buat Ko Philip. Ya buat kalian-kalian ini, buat teman-teman ini, biar punya rumah. Biar punya rumah, biar punya gereja, biar punya tempat untuk pulang. Karena apa? Karena Tuhan pengennya begitu. Karena Tuhan pengennya ada tempat untuk memuridkan. Karena sebelum pergi Tuhan Yesus berpesan, jadikanlah semua bangsa muridku. Nah, kalau dari sekian miliar manusia di dunia ini, kalau kita dari GMS hanya mengadopsi 1 juta itu ya istilahnya gitu ya, gitulah ya. Bukan ambisi yang terlalu besar, tapi ini tuh cuman istilahnya itu Tuhan Yesus tuh cuman ngefur. Kita tuh dikasih cuman bagian sekecil itu. Tapi kadang-kadang kita manusia itu nggak bisa terima. Jadi sama mungkin seperti Petrus yang nggak bisa nangkap visinya Tuhan. Pada saat ditegur seperti itu, sekali lagi tidak pernah ada tertulis Petrus besoknya nggak ikut pelayanan. Tidak pernah ada tertulis di situ Petrus ngambek setelah ditegur Tuhan Yesus. Petrus tetap menerima bahwa oh iya ya, aku salah berarti tadi yang ngomong kayak gitu ya. Petrus memilih untuk taat. Petrus memilih untuk nurut dan oh iya, berarti kayaknya aku salah ini. Sadar. Ya puji Tuhan ya kalau misalnya kita ini punya kesalahan, kita ditegur sama pemimpin rohani, terus kita ini nurut. Masalahnya kadang-kadang kita kalau ditegur sama pemimpin rohani, kita kan tetap denial ya, sering kayak nggak bisa terima. Iya tah, masa sih aku kayak gitu? Enggak lah, kayaknya enggak deh. Please ya, kalau misalnya kita itu dapat teguran dari pemimpin ya, introspeksi diri lah. Selama itu eh, sepertinya, bukan sepertinya sih, biasanya pemimpin nggak akan sembarangan negur. Kalau yang biasanya pemimpin negur itu berarti memang ada sesuatu, cuman kadang kita ini bebal, kita itu nggak nyadar kalau kita ini uh, salah. Kita ini kadang nggak nyadar kalau kita ini berbuat kesalahan. Jadi ya kita yang tegar tengkuk berarti. Mungkin kalau misalnya bisa dibilang itu uh, mokong ya, istilahnya itu kayak aduh keras kepala, kamu dikasih tahu nggak nurut, kasih tahu nggak nurut, kasih tahu nggak nurut, mungkin dikasih bahasa yang halus nggak nyadar, halus nggak sadar, tapi nanti begitu dibilangin keras, besok nggak cek wis sibuk. Minggu depan nggak bisa lembur, nggak bisa minggu depan kuliah minggu depan dapat shift malam, minggu depannya lagi keluar kota, pokoknya alasannya banyak. Istilahnya gitu kita itu membuat tembok bahwa malas aku ketemu kamu, males. Nah, kadang-kadang kayak gitu kan ya, kita itu kadang nggak nyadar kalau kita tuh kita lihat dengar cerita kita kita kalau dengar cerita orang kayak gitu kita pasti ih kok mencekno ya orang itu, duh kok nyebelin ya. Padahal sebenarnya kita sendiri tuh ya kayak gitu kadang-kadang. Karena saya mengakui diri saya sendiri dulu sewaktu saya belum bertobat, pada saat saya masih diajak CG pertama dan yang kedua dan yang ketiga itu saya alasannya nemenin anak di rumah. Anak saya nggak kemana-mana, tiap hari juga di rumah, alasannya nemenin anak di rumah. Ya kan? Kan kayak dibuat-buat banget gitu loh alasannya. Aduh, mau anakmu lo nggak pergi kemana-mana, anakmu ya seharian di rumah, kok apanya yang ditemenin gitu ya. Padahal kita pergi CG cuma 1-2 jam, tapi alasannya banyak. Relate. Saya mengakui, saya juga manusia. Jadi kita harus belajar ya dari perasaannya Petrus yang ditegur dan ya namanya Kefas ya batu karang memang gitulah ya istilahnya itu meskipun ditegur ya aku salah sadar kembali lagi mokong lagi sadar lagi mokong lagi sadar lagi sama kita juga kayak gitu kok tapi ya jangan terus-terusan mokong jangan terus-terusan melenceng kalau sesekali ditegur 2 kali ditegur ya kemarin katanya Pastor Mac di CG Super Conference kalau bikin kesalahan yang kreatif. Jangan salah yang sama berulang-ulang. Belajar dari kesalahan yang lain, belajar dari kesalahan yang lain, nggak apa-apa. Tapi jangan kesalahan yang sama diulang lagi. Itu namanya bebal. Kita masuk di ayat berikutnya ya. Matius 17 ayat
27. Pada saat itu Tuhan Yesus itu ditanya mengenai pajak ya. Kemudian disuruh bayar dan ini jawabannya Tuhan Yesus. Tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau, dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya, maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga. Bagimu juga ini untuk Petrus ya. Istilahnya gitu ditraktir lah sama Tuhan Yesus, dibayarin. Pajaknya Petrus ini dibayarin. Dibayarin dari mana? Dari uang yang ditangkap dari mulut ikan. Kok kayak gak masuk akal ya? Emang ikan bawa koin kemana-mana? Kan enggak ya? Kayak, kok bisa? Apalagi zaman sekarang kita itu yang otaknya itu berasa pintar sendiri gitu ya. Gak masuk akal, gak masuk akal, gak masuk akal. Kayak kita tuh pasti langsung, duh, 1000 gereja lokal tuh ya apa caranya? Gak mungkin, gak masuk akal kayaknya. Kita tuh kayak gak percaya gitu loh. Kita tuh kayak kadang-kadang diberi mandat sama Tuhan itu kayak gak mungkin lah Tuhan. Susah ini susah. Ngajak tetanggaku aja susah. Apalagi 1 juta murid. Gak bisa Tuhan, susah Tuhan. Kita tuh seperti benar-benar mengecilkan Tuhan ya. Tapi kalau kita pelajari dan kita lihat lagi di ayat yang kita baca ini. Hello, ikan aja bisa keluarin koin dari mulutnya. Bayangin, 4 lagi. Seberapa gede itu mulutnya ikan? Coba. Mungkin ikannya gede banget kali ya. Jadi benar-benar sesuatu yang mustahil. Kalau Tuhan yang suruh, Tuhan yang bilang go, pasti Tuhan tuh bikin yang nggak ada tuh jadi ada. Kalau Tuhan bilang, kamu pergi ke sana, buka gereja di sana, dari sesuatu yang tidak ada, saya percaya itu akan jadi ada. Jadi bukan yang kita guyonan aja ya supaya ada gereja. Enggak, itu enggak guyonan, itu beneran pasti ada. Someday. Kita bakal ingat hari ini, tanggal berapa? 30 September ya. Oke. Masih 30 September di sini. 30 September 2023. Kita ngomong, kita guyonan. Dubai akan ada gereja supaya jadi tanda guyonan. Mungkin beberapa tahun dari sekarang, hal itu akan tergenapi. Hal itu akan benar-benar terjadi. Kemarin malam, Ko Pilih bilang, dengar bisian dari Afrika, kita benar-benar nggak tahu kalau Kak George lagi di Afrika. Kita benar-benar nggak ngerti kalau Kak George lagi tugas di sana. Kan nggak ada yang nggak pengumuman ya kan di grup, suamiku lagi ke Afrika. Kan nggak gitu ya. Tiba-tiba mengalir aja omongan, oh iya lagi ke Afrika. Hah, Afrika. Kemarin dibahas soal Afrika. Hari ini kita ngomongin soal Afrika. Jadi memang sesuatu yang kadang terlihat seperti tidak masuk akal, tapi kalau memang Tuhan itu kepingin, Tuhan itu bakal bukain jalan ke sana. Nah, untuk membuka jalan ke sana itu dibutuhkan murid-murid dan rasul-rasul yang memang mau memberikan diri dan makin serupa dengan dia. Nah, kalau kitanya sendiri aja masih on and off, ditegur nggak mau, dikasih wejangan nggak mau, misalnya gini, dapat tegurannya tuh, wah aku denger khotbahnya Pastor Philip, kena banget. Hari ini kena, besok nggak kena. Waduh, aku kok sepertinya di CG itu kena ya waktu sharing firmannya itu ya. Kok kayaknya aku ya itu ya. Besok saat teduh 1 jam, 1 hari. Hari kedua 30 menit, hari ketiga 15 menit, hari keempat lupa. Saya tidak bermaksud untuk menyindir siapapun di sini, tapi ya saya dulu juga mengalami hal seperti itu. Jadi saya bisa mengatakan ini karena saya relate dengan keadaannya. Tapi pada saat saya memutuskan untuk, iya, saya komitmen, saya mau mengambil bagian lebih di dalam kegerakan gereja ini, saya nggak mau main-main. Jadi saya pada saat sudah komit, ya saya mau komit,
Saya melepas semua alasan-alasan yang membuat saya tidak melakukan yang sudah saya janjikan di dalam diri saya sendiri. Saat teduh, CG, dan lain-lain. Pada saat eh, saya dapat, oh ya ya Tuhan, kayaknya aku kurang di bagian ini. Oh ya, kayaknya coach bilang kayak gitu tuh bener deh. Kayaknya aku memang salah deh. Saya berusaha menerima apa yang menjadi sebuah kekurangan dan saya berusaha untuk menjadi lebih baik. Saya memilih untuk better daripada bitter. Karena pada saat saya pahit, mangkal, marah, nggak terima kalau ditegur. Pada saat saya kepahitan, saya pasti akan membuat alasan untuk keluar dari komunitas. Malas YG, malas ke gereja, akhirnya ujung-ujungnya malas ikut Tuhan. Jadi pilihan yang mau kita ambil dan kita terima, itu membuat keputusan kita itu akan kelihatan hasilnya beberapa tahun mendatang. Kita ini mau jadi murid yang seperti Petrus, yang setiap kali ditegur nurut, dikasih pekerjaan yang nggak masuk akal, mancing ikan keluar duitnya dari mulut, mau jalan apa enggak? Kan bisa aja ya waktu itu Petrus ngomong, loh masa ada tak uang Tuhan di dalam mulutnya ikan? Bisa kan Petrus bisa kayak gitu. Tapi ternyata Petrus nggak ngomong kayak gitu. Mungkin karena Petrus itu sudah beberapa kali ditegur. Dan karena Petrus sudah sering melihat mukjizat yang dibuat Tuhan. Jadi kayak Petrus tuh telan dalam hati. Nggak berani ngomong. Karena tuh Petrus tahu kalau Tuhan ngomong A, pasti terjadi. Nah, kita itu harusnya ngambil sikap kayak gitu. Pada saat kita diberitahu bahwa, kayaknya kok seperti nggak masuk akal ya. Please teman-teman, telan itu dalam hati. Kalau Tuhan sudah bilang, percayalah, itu pasti, 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 pasti terjadi. Kalau Tuhan bakal bilang, ya, Dubai akan buka gereja. Saya yakin itu pasti tergenapi. Ya, 1.000 gereja lokal pasti tergenapi. Kita ini cuma tinggal mau, ayo jalan. Kalau kita ada kekurangan, kita ditegur pemimpin, jangan bitter. Tapi kita harus percaya bahwa itu untuk kebaikannya kita. Itu untuk kemajuannya kita. Nah, antara bitter dan better pada saat kita menerima teguran, sikap kita ini mau sama seperti Petrus atau enggak, saya akan memberikan 3 poin sebagai berikut. 1, buka hati. Jadi kita harus membuka hati kita itu. Kalau ditegur, kita harus punya pikiran, oh iya ya, kayaknya memang ini untuk kebaikan saya. Kita harus compare dengan firman. Kalau selama teguran yang diberikan oleh pimpinan kita itu sesuai dengan firman, pimpinan kita itu masih ikut Kristus, masih follow Tuhan Yesus, kita jangan mengeraskan hati ya. Jangan mengeraskan hati, jangan merasa diri yang paling benar. Dulu saya selalu dibilang dominan, wanita dominan, di mana saya ini lebih istilahnya ya suami saya itu ikatan suami takut istri zaman dulu, ya kan. Jadi saya dikasih tahu saya sama pimpinan saya yang dulu bahwa kayaknya segala kehidupan di rumah tanggamu tuh A sampai Z bela semua. Ya dalam hati gini, enggak kok. Padahal iya, ya toh. Padahal iya. Ya saya introspeksi, oh iya ya. Kok kayaknya saya nggak bener ya kalau kayak gini. Suami kan kepala keluarga, bukan saya yang jadi kepalanya. Harus suami saya yang jadi kepalanya. Gak gampang. Tapi saya mau patuh dengan perintah bahwa eh, istri itu harus berada di bawahnya suami. Saya menerima teguran itu, saya membuka hati saya introspeksi diri, dan saya belajar. Saya belajar tuh yang enggak secepat kilat 1 hari terus besoknya langsung, iya suamiku, ya enggak kayak gitu ya, enggak gampang. Tapi ada proses yang membuat saya semakin lama semakin mengerti bahwa iya, saya ini enggak benar. Kenapa kok saya bisa? Ya karena saya mau. Saya buka hati saya menerima bahwa iya, saya ini nggak benar, saya ini salah.
Sama, kalau kita ini ditegur sama pemimpin ya, mungkin teman-teman di tempat yang berbeda, yang jauh-jauh, ada sponsor yang follow up, mungkin bisa kontak sama Ko Glenn, C. Shirley, Ko Erik, Ci Vera. Kalau misalnya memang pada saat ada sesuatu yang gak pas, mungkin dinasehatin atau diberi wejangan. Saya yakin kok, coach-coachnya kita itu gak mungkin ngomong tuh sembarangan. Karena apa? Ya mereka sudah lebih berhikmat daripada kita ya. Sudah langkahnya itu sudah lebih jauh-jauh daripada kita. Kalau mereka ngasih tahu kita itu, pasti itu buat kebaikannya kita juga. Dan ya saya ini kan di bawahnya Ko Glenn sama Ciseli ya. Saya tahu banget kok. Mereka itu bukan orang yang sembarangan asal negur, ngomong yang nggak karu-karuan, atau ngomong yang bukan masalahnya, atau ini dan itu. Enggak kok. Beneran, kalau sampai kita ini sudah ditegur, introspeksi diri aja. Kemudian poin yang kedua, kita buka mata. Saat menerima teguran, kita harus lihat tujuannya itu apa sih kita ditegur. Pasti demi kebaikannya kita. Pasti benar-benar untuk supaya kita ini jauh lebih baik. Supaya kita ini better. Kalau memang ada yang nggak pas, kalau memang ada yang sesuatu yang benar-benar nggak baik di dalam diri kita, pimpinan kita itu pasti kepingin kita itu jadi orang yang lebih baik. Jadi nggak mungkin kalau kita ini salah, kita itu nggak karu-karuan, terus mereka itu biarin. Nggak mungkin. Justru kalau pada saat kita ini jatuh atau bahasa Surabayanya keplicuk ya, atau uh, aduh susah, kesandung gitu lah ya, itu pasti kita tuh dikasih tahu kok. Ya tadi kayaknya nggak pas loh, seharusnya nggak boleh kayak gitu. Seharusnya kayak begini, begini, begini. Oh iya ya, kita harus buka mata, kita harus melihat tujuan mereka untuk kita ngasih kita itu baik. Tujuan mereka memberitahu kita sesuatu, kasih saran ini, dan itu tuh baik tujuannya. Nah, terus poin yang ketiga, kita ini harus buka telinga. Saat menerima teguran, kita tuh harus mau mendengarkan saran dari pemimpin. Atau kalau misalnya kita tuh dapat tegurannya tuh dari Roh Kudus, kita tuh harus bisa membedakan. Oh, ini Roh Kudus yang ngomong. Oh iya. Loh, Kak, aku tahu dari mana kalau itu suara Roh Kudus atau bukan? Roh Kudus apa Roh Kuda? Tahu dari mana ya? Ya, ya, balik lagi. Perbanyak saat teduh. Perbanyak waktu bersekutu dengan Tuhan. Saya percaya pada saat kita itu meminta Roh Kudus hadir di dalam hidup kita, Roh Kudus itu akan benar-benar bertahta di dalam hidup kita. Roh Kudus yang pimpin hidup kita. Tuhan Yesus yang selalu kasihkan hikmat itu. Kita akan semakin peka. Telinga kita ini akan dengar-dengaran. Tuhan gak seneng loh kalau kamu kayak gini. Duh, iya ya, kok kayak hati ini kok udah enak ya. Kalau kayak gitu ya, salah ini kayaknya aku. Kita tuh jadi lebih peka, kita tuh jadi lebih mengerti kalau, oh iya ya, kayaknya aku tadi salah deh, aku nggak boleh deh ngomong kayak gitu. Mungkin kita ini ngomongnya kasar sama suami, atau mungkin kita sama rekan kerja itu kayak ngomongnya itu nyinyir misalnya, nyindir-menyindir atau apa. Kita tuh akan merasa nggak enak sendiri. Oh iya, kayaknya aku salah deh. Kayaknya aku nggak pas ya ngomong kayak gitu. Nah, itu perasaan seperti itu tidak bisa didapat dalam satu hari ya. Yaitu dengan hubungan kita yang semakin lama semakin dekat dengan Tuhan itu kita akan ditunjukkan ke arah yang lebih baik, better. Maka dari itu semua itu balik lagi. Gimana sih pada saat kita ini menerima teguran? Gimana sih reaksinya kita pada saat kita itu diberitahu atau diberi arahan tuh reaksi hatinya ini kita gimana? Bitter or better? Kita mau menerima atau kita mau pahit? Kita mau jalan terus di dalam pengembalaan ini atau kita mau keluar dari pengembalaan ini? Itu semua balik lagi ke reaksinya kita. Kalau misalnya eh, saya pada saat ditegur pemimpin dan saya nggak bisa terima, pada saat saya pahit, ya mungkin nggak ada saya hari ini ya. Mungkin ya nggak tahu sudah goodbye kali ya, sudah bye 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 jauh-jauh hari sudah. Nah, karena saya memilih untuk menerima untuk kehidupan saya yang lebih baik, saya mau berusaha dan saya mau
memperbaiki diri, ya baru bisa ada saya sekarang. Ya bukan berarti saya ini sudah sempurna ya teman-teman, saya ini jauh dari kata sempurna. Saya ini masih relate lah, nggak jauh-jauh dari teman-teman lah. Cuman saya ini tetap berusaha dan saya ini mau patuh. Saya mau bahwa pada saat saya melakukan kesalahan, saya ditegur, saya mau introspeksi diri, dan saya mau untuk terus maju. Karena saya percaya kalau kita ini selalu dengar-dengaran dengan Tuhan, saya percaya arah tuntunannya itu akan semakin jelas. Nah, seperti Petrus yang selalu mau ikut Tuhan Yesus, walaupun sudah sering ditegur dan sering mendapat arahan yang sepertinya tidak masuk akal, tapi Petrus memilih untuk mendengarkan, untuk sebuah perjalanan yang ternyata dialami Petrus luar biasa. Dan Petrus dipakai sampai akhir hidupnya, benar-benar membangun gereja, dan benar-benar namanya ditulis di Alkitab hingga hari ini menjadi teladan buat semua orang. Sekarang kembali ke diri kita masing-masing. Kita memilih bitter or better. Saya tantang teman-teman, berani nggak tanya ke sponsornya, atau tanya ke Ko Glenn dan C. Shirley, Ko Erik dan C. Vera, Ko C, kira-kira apa ya yang perlu diperbaiki dari diri saya? Kira-kira saya ini kurangnya apa? Berani nggak teman-teman tanya kayak gitu? Kalau misalnya nanti terus dapat arahan begini dan begitu, tolong poin 1, 2, 3 diingat ya teman-teman. Poin 1, 2, 3 ini diingat. Karena kita nggak akan bisa maju kalau kita ini nggak terima teguran. Karena sebetulnya kita ini kan ya anak kecil lah. Imannya masih segini, kecil banget. Kadang kita tuh masih up and down, up and down, up and down, up and down ya. Jadi kalau misalnya ada arahan dari Cileli bilang begini, kok Ardian bilang begini, kamu begini, wah, tuh catat bener-bener ya, introspeksi di dalam diri. Saya percaya nanti arahan dari Tuhan Yesus sendiri menjadikan semua bangsa muridku, visi misi gereja kita itu pasti tergenapi. Karena apa? Karena murid-murid yang hebat itu sekarang ada di sini. Ya, teman-teman ini, teman-teman yang mau dibentuk, teman-teman yang mau dibangun, teman-teman yang mau dimuridkan. Pada saat dimuridkan, kita harus better buat hidup kita lebih baik, bukan bitter. Jadi, saya kembalikan ke teman-teman ya, pilihan hatinya mau bitter atau better. Saya tutup dengan doa. Tuhan Yesus, thank you Tuhan buat malam hari ini. Kami percaya Tuhan bahwa malam hari ini kami mau Tuhan memilih untuk ditegur untuk kehidupan kami yang lebih baik Tuhan. Kami percaya setiap teguran yang Kau berikan pada kami itu karena Engkau sayang sama kami Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa setiap dari kami ini akan menjadi alat-Mu semakin hari semakin hebat, semakin hari hanya untuk memuliakan nama-Mu. Bukan karena kuat dan hebat kami ini nggak mampu Tuhan, hanya Engkau yang bisa memampukan. Tapi mulai malam hari ini kami mau Tuhan, kami mau nurut, kami mau jadi murid, kami mau jadi anak-Mu, kami mau ditegur. Kami mau menjadi seseorang yang lebih baik, semakin menjadi serupa dengan Engkau. Karena kami percaya Tuhan, Engkau yang akan mengisi hati kami, mengurapi kami lebih dan lebih lagi, dan hanya Engkau yang akan menuntun kehidupan kami. Dan kami menyerahkan seluruh hidup kami, keluarga kami, gereja kami, dan pelayanan kami, hanya ke dalam tangan-Mu, Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Thank you, teman-teman.